Ya, baik saudara, dalam video yang lalu saya berbicara tentang kebangunan Esburi atau Esburi Revival yang melibatkan orang-orang homoseksual. Mereka bisa memimpin pujian, saudara. Dan ada satu peristiwa di mana ada orang-orang Kristen tertentu masuk ke dalam kebangunan itu menggunakan t-shirt atau kaos oblong bertuliskan homoseksual itu dosa. Dan oleh karena menggunakan kaos oblong bertuliskan homoseksual atau LGBT itu dosa, mereka diusir keluar dari kebangunan itu. Dan bagi saya, ini adalah bukti yang cukup bahwa Esburi Revival itu adalah kebangunan rohani yang palsu. Kalau sejati tentu tidak akan berkompromi dengan dosa. Nah, dalam video ini saya ingin secara singkat saja mau menyampaikan 3 ciri penting yang ada dalam kebangunan rohani yang sejati, yang sama sekali berbeda dengan apa yang terjadi pada kebangunan rohani yang palsu yang biasa terjadi dalam gerakan karismatik. Yang pertama, kebangunan rohani yang sejati melibatkan pemberitaan Injil yang sejati. Memberitakan kesucian Allah, memberitakan bahwa manusia sudah rusak dalam dosa dan perlu bertobat, memberitakan anugerah Allah, dan menantang orang-orang untuk percaya kepada Yesus Kristus agar mereka diselamatkan, dan menantang mereka untuk membenci dosa dan meninggalkan dosa. Nah, ini adalah ciri kebangunan rohani yang sejati. Ada pemberitaan Injil yang sejati. Ini dilakukan oleh pengkhotbah kebangunan rohani Reform pada abad ke-18 di Inggris yang namanya George Whitefield, juga dilakukan oleh seorang pengkhotbah kebangunan rohani Injili yang namanya John Wesley juga pada abad ke-18, juga dilakukan oleh Jonathan Edwards di Amerika juga pada abad ke-18. Ya. Mereka mengkhotbahkan firman Tuhan, memberitakan Injil yang sejati, menyerukan pertobatan yang sejati, menyampaikan bahwa Allah itu suci dan manusia harus bertobat, harus kembali kepada Allah, dan juga memberitakan kasih karunia Allah yang menyelamatkan orang-orang berdosa dan menantang orang-orang yang mendengarkan mereka untuk percaya dan meninggalkan dosa. Nah, ini saudara ciri kebangunan rohani yang sejati. Nah, apa yang saudara lihat dalam karismatik? Sebagaimana terjadi dalam Esburi, ya, dosa dikompromikan saudara. Tidak ada pemberitaan Injil, tidak ada khotbah. Mungkin hanya kesaksian-kesaksian atau mungkin hanya pertunjukan fenomena-fenomena yang mereka anggap sebagai fenomena Roh Kudus, tetapi itu bukan dari Roh Kudus. Nah, ini perbedaan pertama. Perbedaan yang kedua itu adalah bahwa kebangunan rohani yang sejati menimbulkan pertobatan yang sejati. Artinya orang yang bertobat dalam kebangunan itu, mereka betul-betul kembali kepada Yesus Kristus, memuliakan Yesus Kristus, bukan memuliakan pengkhotbah. Nah, kalau dalam karismatik yang mereka populerkan siapa? Pendeta yang khotbah tadi itu saudara, ya. Apalagi kalau pendeta terkenal, pendeta besar, ya. Mereka memuliakan Benny Hinn, Yonggi Cho, ya. Ya, dan orang-orang semacam itu saudara. Tetapi pertobatan sejati membawa orang kepada Yesus Kristus dan memuliakan Yesus Kristus. Kedua, mereka betul-betul meninggalkan dosa mereka. Jika dia adalah seorang homoseksual, dia meninggalkan dosa homoseksual. Tidak ada kompromi. Kalau dia adalah pencuri, pemabuk, penjudi, dia adalah seorang yang melakukan dosa-dosa apapun, dia meninggalkan dosa itu sebagai akibat kebangunan rohani yang sejati tadi. Ada pertobatan sejati. Nah, ini ciri kebangunan rohani yang sejati. Tapi saudara bandingkan dalam kebangunan-kebangunan karismatik. Ya, dosa tetap jalan terus saudara. Bahkan pendetanya sendiri pun itu banyak yang tidak beres kehidupan seksualnya, tidak beres kehidupan keuangan dan lain sebagainya. Dan saudara-saudara, sebagaimana terjadi dalam Esburi Revival ini, justru orang-orang yang tegas mengatakan bahwa homoseksual itu dosa, malah diusir keluar, saudara. Nah, ini ciri kebangunan yang palsu. Tidak ada pertobatan sejati.
Ciri kebangunan rohani yang ketiga adalah bahwa ada dampak yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dinyatakan dalam ranah publik. Kalau seorang petobat baru di dalam kebangunan rohani yang sejati, itu betul-betul bertobat. Dia tidak hanya sekedar menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tidak. Dia tidak hanya sekedar secara pribadi meninggalkan dosa-dosa. Tidak. Tetapi berdampak dalam kehidupan keluarganya. Ada perubahan yang nyata. Bagaimana sikapnya terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya, terhadap pembantunya. Tadinya sebelum dia bertobat, dia kasih gaji pembantunya asal-asalan. Sama pembantunya dia tidak adil, dia bersifat menindas. Setelah dia bertobat dalam kebangunan rohani yang sejati oleh karena pekerjaan Roh Kudus, maka dia sekarang berubah. Dia menjadi sayang istrinya, cinta istrinya, sayang anak-anaknya, mengasihi pembantunya. Sekarang memberikan gaji yang layak untuk pembantunya. Demikian juga kalau dia orang bisnis mempunyai kantor ya, perlakuannya terhadap karyawannya sekarang itu berbeda. Termasuk bagaimana dia berbisnis. Segala macam tipu-tipu yang lama dalam bisnisnya yang lama, itu semua diakhiri, saudara. Ada dampak yang jelas, bahkan secara publik. Orang melihat perubahan-perubahan itu. Bahkan orang-orang yang bukan Kristen, yang non-Kristen akan melihat, Bapak ini kok berubah ya? Ibu ini kok berubah ya? Dulu dia begini-begini. Sekarang kok beda. Sekarang kok hidupnya alim. Sekarang hidupnya saleh. Sekarang hidupnya kok suci. Ada perubahan yang nyata, saudara. Termasuk berdampak secara publik. Dilihat oleh orang-orang secara umum. Nah, pertobatan-pertobatan karismatik dampaknya apa? Mereka ekstase di gereja, nari-nari di gereja. Pulang di luar tetap homoseksual. Bahkan ada pendeta karismatik itu homoseksual. Bertahun-tahun dia berkhotbah. Seolah-olah penuh kuasa. Dan banyak sekali pengikutnya. Lalu kemudian dia mengaku bahwa dia adalah seorang homoseksual. Namanya Robert Liardon. Ya, kalau saya tidak salah. Robert Liardon atau Liardon. Ya, saya tidak tahu pronunciation daripada namanya, saudara. Dia menyatakan diri sebagai seorang homoseksual. Padahal selama ini khotbah kelihatan begitu berkuasa. Nah, ini ciri-ciri pertobatan karismatik yang tidak ada perubahan nyata. Tidak berdampak kepada masyarakat. Ya, tidak berdampak kepada kehidupan publiknya yang dilihat oleh orang-orang. Jadi hanya ekstase, seolah-olah sangat hebat, sangat suci, sangat intim dengan Tuhan di gereja, tetapi dalam kehidupan publiknya amburadul, tetap sama saja seperti orang yang tidak mengenal Kristus. Jadi ini ada 3 ciri yang sangat-sangat berbeda dari kebangunan yang asli dengan kebangunan yang palsu yang sering diklaim di dalam gerakan karismatik. Semoga kita menjadi orang Kristen yang bijaksana, yang pintar memilah-milah, membeda-bedakan mana yang asli, mana yang palsu. Mana roh yang asli, mana roh yang palsu. Saudara, Alkitab berkata kepada kita atau memerintahkan kita untuk menguji segala roh. Jangan terima segala roh. Ada roh-roh palsu, roh-roh jahat. Ada yang berasal dari pekerjaan Tuhan yang sejati. Saya bicara sampai di sini, biarlah kita menjadi bijaksana. Dan semakin mengasihi Tuhan, semakin hidup suci. Amin.